Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini akan bercurhat hati. Serius. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kenalin dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama Nita Kusuma Andini. Yang kedua Yunda Khalifah Saputriani. Yang ketiga Yovita Rahma Nurzelanti. Dan yang terakhir Al-Anisa Nuraini. Kami semua dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya. Oke, alasan kami membuat video ini karena dipaksa dosen guys. Bercanda ya. Melainkan kami membuat video ini karena untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Oke, lanjut simak penjelasan video kami ya. Saya akan menjelaskan istilahan atau hukum administrasi negara. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Rechtstoerecht. Dalam bahasa Inggris disebut dengan administrasi law. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan droit administratif. Kemudian dalam bahasa Jerman disebut Verwaltungsrecht. Untuk pengertian hukum itu sendiri adalah peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati. Kemudian untuk pengertian administrasi negara itu sendiri ialah pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, dari pengertian HAN atau hukum administrasi negara ialah keseluruhan peraturan tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Yunda Khalifah Saputriani, NIM 11201661. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. HAN berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Namun pengertian kekuasaan eksekutif sendiri tidak sama dengan apa yang dimaksud dengan konsep trias politika. Secara terminologi, HAN disebut juga dengan Rechtstoerecht dengan unsur utama Rechtstur. Ruang lingkup Rechtstur adalah fungsi pemerintahan di luar fungsi pembentukan peraturan dan peradilan. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup kajian hukum administrasi negara. Yang pertama berbagi bidang hukum yang dapat dikategorikan termasuk dalam rumpun HAN. Yang kedua ada hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi kependudukan, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, hukum keimigrasian, hukum perpajakan, hukum administrasi pendidikan, dan hukum administrasi kesehatan. Jadi, semua aspek pengaturan dan penetapan hukum dalam rangka pelayanan umum oleh para pejabat administrasi publik atau pejabat administrasi negara dalam bidang-bidang tersebut merupakan persoalan hukum administrasi negara. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Dalam hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, terdapat dua golongan yang berbeda pendapat atau berbeda prinsip. Golongan pertama menyatakan bahwa terdapat perbedaan yuridis prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Adapun para ahli yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yuridis prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara, yaitu yang pertama ada Oppenheim, yang kedua ada Van Vollenhoven, yang ketiga ada Lockman. Sedangkan golongan kedua menyatakan tidak terdapat perbedaan yuridis prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Adapun para ahli yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yuridis prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara, antara lain yang pertama ada Cronenberg, yang kedua ada Prince, yang ketiga ada Prajudi Atmosudirjo. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pendapat para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari Oppenheim. Oppenheim menyatakan bahwa yang dipersoalkan adalah hukum tata negara dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan peraturan-peraturan hukum yang dalam keadaan bergerak. Sedangkan yang kedua, ada pendapat dari Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam hukum administrasi negara yaitu meliputi semua peraturan hukum nasional setelah
hukum tata negara material, hukum perdata material, dan hukum pidana material. Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan badan-badan kenegaraan yang mendapat atau memperoleh wewenang dari hukum tata negara. Lalu badan-badan kenegaraan tersebut harus menggunakan wewenangnya itu sesuai berdasarkan hukum administrasi negara. Logeman, hukum tata negara tentang hukum administrasi negara tentang perhubungan hukum istimewa. Penjelasan dari Karnek Buch, Prince dan Prosudi Atmosudirjo. 1. Grand Buch, hukum tata negara, peraturan-peraturan yang mengatur struktur umur dari suatu pemerintah negara. Hukum administrasi negara berisi undang-undang dan peraturan khusus. 2. Prince, hukum tata negara mempelajari hal-hal yang fundamental, sedangkan hukum administrasi negara menitik beratkan teknik saja. 3. Prosudi Atmosudirjo, hukum tata negara, hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedangkan hukum administrasi negara sebagai khusus dari hukum tata negara. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Adapun subjek dari hukum administrasi negara, yaitu yang pertama ada pegawai negeri. Pegawai negeri dapat dikatakan subjek hukum karena akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai aparatur negara. Yang kedua ada jabatan, yang ketiga ada daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, yang keempat ada negara. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga ketemu lagi di next materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.